Hai semua, hari ini gue akan coba mereview salah satu perbankan yang mungkin kamu juga tidak asing, yaitu saham BMRI ya, atau saham Bank Mandiri. Kira-kira pendapat gue soal Bank Mandiri ini seperti apa ya berdasarkan data saat ini? Simak videonya setelah yang satu ini. Saham BMRI ini seperti apa sih ya dari sudut pandang gue? Oke, jadi gue melihat dari beberapa aspek. Satu, gue akan melihat nih dari net income dia. Net income itu gue pengen lihat apakah memang pendapatan bersih dari perusahaan ini cukup stabil atau tidak. Ketika dia pendapatan bersihnya cukup stabil, ini adalah sarana yang bagus buat teman-teman investor untuk investasi. Karena kita tidak mau yang memang dia naik sesaat terus habis itu jeblok dan rugi banget gitu setelah itu, enggak kan. Jadi mendingan kita nyari yang stabil, dan di sini cukup stabil. Satu. Kedua, gue ngelihat dari harga sahamnya, apakah harga sahamnya mahal atau enggak. Gue lihat di sini dari PE ratio, karena biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar ini dia itu dilihatnya dari PE ratio. Nah, PE ratio itu kalau dia 20-an ke bawah itu biasanya tuh lebih lebih murah nih ya, untuk kita kategorikan sahamnya murah. Nah, di sini di bawah dari 20-an itu sekitar 9,61 9,61. Jadi ini masih masih murah nih. Kita pertegas lagi dari price book value-nya atau PB-nya itu sekitar 2,22 yang masih di area 2. Kalau di area 2 biasanya tuh dia masih cukup murah. Jadi kalau lo mau beli saham BMRI itu masih murah nih teman-teman semua ya. Walaupun harga sekarangnya berapa, itu tuh udah termasuk murah. Lalu kita lihat lagi dari return on asset. Jadi return on asset tuh kita pengen tahu dari aset yang mereka punya sekarang, mereka bisa menghasilkan berapa hasil sih, berapa return gitu. Apakah dia gede atau enggak? Apakah dia efisien atau enggak? Kalau dikatakan efisien, jumlahnya ROA-nya tuh pasti tinggi. Artinya dia dengan aset segini, gue bisa ngasilin segini loh. Nggak perlu aset gue banyak-banyak. Ngerti kan? Di sini ROA-nya 2,29%. Artinya apa? Artinya memang dia cukup efisien karena dia di atas dari 1%. Sebenarnya kalau perbankan setahu gue itu di atas 1% udah bagus. Lalu kita lihat daripada ROE-nya atau return on equity. Return on equity. Itu kita melihat apakah dengan modal sekian dia bisa menghasilkan yang besar atau tidak ya. Nah, kalau semakin besar ROE-nya berarti tingkat efisiensi permodalan mereka untuk menghasilkan keuntungan tersebut itu lebih besar. Nah, di sini 20,07. Balik lagi ketika kita melihat ROE, yang penting dia positif satu. Kedua, dia udah di atas dari 15, itu udah bagus tuh. Kalau untuk kita lihat secara finansial atau perbankan ya. Di atas 10 aja udah sebenarnya udah bagus sebenarnya. Dari sini udah 20,07 ya persen, itu udah cukup baik ya. Lalu kita lihat daripada dividen. Apakah perusahaan ini bagi dividen atau enggak? Ternyata mereka bagi dividen, yaitu 264,67 yang terakhir. Jadi artinya bahwa perusahaan ini tidak hanya menawarkan return-nya aja nih ya, yang berapa persen dalam setahun, tapi dia juga bagi dividen untuk keuntungan investor. Jadi sebenarnya masih cukup bagus ya berdasarkan data saat ini. Tapi balik lagi, saham yang bagus pun juga punya risiko penurunan. Yang penting kita paham itu. Kalau kita udah paham ya udah lebih enak. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi saham ataupun reksadana di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referralnya di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi lo bisa pakai kode referral Bibit, nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 kalau lo mau aja. Kalau nggak mau juga nggak masalah ya. Terus juga misalkan teman-teman yang setelah ini merasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman atau sanak saudara kamu di sosial media, mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, kayak Twitter, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.